Siti Ramadhani. Saya dari kelas 10 SMA Gazatul Tulab. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan sedikit tentang ekonomi yang berjudul skala prioritas dan pengelola keuangan. Skala prioritas. Apa yang dimaksud skala prioritas? Skala prioritas adalah kebutuhan yang lebih penting yang harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Seperti contoh, di saat ini saya sedang sakit. Karena saya sakit, saya ingin ada dua hal yang harus saya penuhi. Yang pertama itu saya lapar, dan yang kedua saya ada tugas. Kalau kita pakai logika kan, atau yang didahulukan itu lapar apa ada tugas. Di saat itu kita sedang sakit, kan lapar yang harus didahulukan. Gak mungkin kan ada tugas. Mungkin kalau kita sakit kita mengerjakan tugas, bukan laparnya dulu. Gak mungkin kan. Jadi kita memenuhi laparnya dulu. Ini yang dinamakan skala prioritas. Yang paling pentingnya harus didahulukan daripada kebutuhan lainnya. Dan secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan itu harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Jika tidak didahulukan, maka kelangsungan hidup kita dapat terancam. Skala prioritas kebutuhan ini bisa digambarkan melalui paragraf yang saya gambarkan berikut ini. Yang pertama, prioritas pertama ada kebutuhan primer. Yang kedua, prioritas kedua ada kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, prioritas ketiga ada kebutuhan tersier. Primer adalah kebutuhan sekarang. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan mendatang. Kalau kebutuhan tersier ini di belakang. Contoh kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Seperti saat ini saya sedang lapar. Nah, berarti saya butuh apa? Berarti saya lapar, berarti saya butuh makanan. Ini yang dimaksud kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Saya lapar, atau kita sedang sakit, kita butuh apa? Kita butuh orang. Nah, ini yang dimaksud kebutuhan
Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan mendatang. Kayak contoh, saya tahun depan ingin mempunyai tas baru, mobil baru, apa-apa yang akan mendatang yang direncanakan sekarang. Berarti ini yang dinamakan kebutuhan mendatang yang kita mengenal data kebutuhan dari dia. Ini kebutuhan yang kita garap. Yang didahulukan adalah prioritas pertama, yaitu kebutuhan dunia. Jadi ini dua dapat. Yang pertama kita harus mendahulukan kebutuhan dunia. Walaupun kebutuhan sekunder dan kebutuhan lain tidak terpenuhi, tidak apa-apa. Yang ini kita dengan primer kita ini terpenuhi. Nah kalau sudah kebutuhan primer ini terpenuhi, kita gak apa-apa kebutuhan sekunder lalu kebutuhan kecil. Yang kedua, saya akan lanjutkan ke pengelola keuangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, kita hendaknya juga melakukan pengelola keuangan. Nah, di sini ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam mengelola keuangan, yaitu ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Pengelolaan keuangan. Yang pertama, membuat pembukuan keuangan. Memonitor dan mengevaluasi keuangan kita secara mendalam. Dan itu yang terakhir, membiasakan diri. Langkah pertama adalah membuat pembukuan keuangan. Nah, dengan membuat pembukuan keuangan, kita bisa mengetahui berapa besar jumlah pemasukan dan pengeluaran keuangan kita. Bulan ini pemasukan uang kita berapa dan pengeluaran kita juga berapa. Dan dengan membuat pembukuan keuangan, kita benar-benar memahami dan mengetahui apa saja kebutuhan yang harus diutamakan, sehingga jumlah pengeluaran kita akan terkontrol dengan baik. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi keuangan kita secara berkala, atau kata lainnya memantau atau merespon ulang keuangan kita dan mengevaluasi keuangan secara terus-menerus. Nah,
hal ini diperlukan supaya kita dapat segera mendeteksi penyebab dan melakukan tindakan pencegahan jika kondisi keuangan kita sedang dalam masalah. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala atau juga bisa disebut dengan memantau atau merekomendasikan mengevaluasi keuangan secara terus-menerus. Ini juga bermanfaat untuk mengakomodasi setiap perubahan dalam rencana pengeluaran kita. Contohnya kayak di bulan ini kita ingin beli ini, tapi dengan memonitor dan mengevaluasi keuangan kita secara berkala, kita bisa merubah apa yang kita inginkan di bulan ini. Yang ketiga, ada membiasakan diri menabung. Sejak ini, hal ini akan sangat membantu kita harus menghadapi pengeluaran tak terduga. Jadi dengan kita membiasakan diri menabung di saat-saat mendadak atau saat-saat tak terduga, kita bisa mengeluarkan keuangan kita. Jadi ini penting. Dan juga dengan membiasakan diri menabung ini bisa sekaligus belajar membiasakan diri untuk hidup hemat. Nah, dalam penerapan skala prioritas dan pengelolaan keuangan diperlukan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dengan mempelajari kedua hal tersebut, kita sekaligus belajar menghayati dan mengamalkan sikap sosial dalam masyarakat. Cukup sekian presentasi saya tentang skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.